Weton Pon harus tahu. Makanan ini bikin rezekimu meledak. Pernahkah Anda merasa sudah kerja keras sebagai kuda, tapi saldo rekening tetap jalan di tempat? Padahal, menurut kitab Primbon Jawa, setiap weton punya kunci pembuka pintu rezekinya masing-masing, salah satunya lewat apa yang masuk ke dalam tubuh. Khusus untuk Anda pemilik weton Pon, baik Senin Pon, Selasa Pon, hingga Minggu Pon, ada rahasia besar tentang jenis makanan tertentu yang secara metafisika bisa menarik energi kemakmuran Anda hingga meledak 10 kali lipat. Sebelum kita bongkar rahasianya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia langit lainnya. Tulis juga weton Pon Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan hari ini. Filosofi cakra dasar langit dan rahasia elemen logam pasaran Pon. Dalam jagat tata surya Primbon Jawa, kita mengenal adanya 5 pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Namun, jika kita berbicara tentang pasaran Pon, kita sedang membicarakan sebuah kekuatan yang unik dan sangat spesifik. Pasaran Pon memiliki nilai Neptu 7. Dalam kacamata spiritual Jawa, Pon bukan sekadar nama hari, melainkan sebuah entitas energi yang memegang segel dari cakra dasar langit. Apa itu cakra dasar langit? Mari kita bedah lebih dalam. Jika dalam tubuh manusia terdapat titik-titik energi, maka alam semesta juga memilikinya. Pasaran Pon berada di posisi barat. Posisi barat dalam filosofi Jawa melambangkan matahari yang mulai terbenam, sebuah waktu di mana energi panas mulai mendingin dan berubah menjadi energi pengendapan atau penyimpanan. Inilah alasan mengapa orang-orang Pon secara alami memiliki bakat sebagai penyimpan harta. Anda yang lahir di weton Pon, baik itu Senin Pon hingga Minggu Pon, secara tidak sadar membawa aura, logam, atau emas di dalam suksma Anda. Logam adalah simbol kemapanan, kekuatan, dan daya tahan. Namun, masalahnya adalah, apakah logam di dalam diri Anda saat ini sedang berkarat, atau justru sedang berkilau? Karakteristik magnet rezeki orang Pon. Secara psikologi spiritual, orang Pon adalah sosok yang sangat teguh pendiriannya. Mereka digambarkan sebagai individu yang duweni panguasa atau memiliki jiwa pemimpin. Namun, ada satu jebakan kosmik bagi orang Pon. Energi logam butuh wadah yang stabil. Jika energi Anda tidak selaras, logam ini akan menjadi beban. Anda akan merasa hidup selalu berat, sering dikhianati dalam urusan uang, atau merasa rezeki yang datang hanya sekadar numpang lewat. Mengapa? Karena cakra dasar langit Anda sedang tidak teraliri energi dari asupan nutrisi yang tepat. Dalam kitab Primbon dijelaskan bahwa elemen logam, emas, hanya bisa dibentuk dan dimurnikan melalui proses yang tepat. Logam tidak bisa menyatu dengan sembarang elemen. Itulah sebabnya, makanan yang Anda konsumsi bukan hanya soal mengenyangkan perut, melainkan soal menyuplai bahan bakar, agar cakra dasar langit Anda mampu memancarkan gelombang elektromagnetik yang menarik kemakmuran. Hubungan Pon dengan arah rezeki. Orang Pon seringkali gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka berjalan melawan arah angin. Karena elemen Anda adalah logam dan posisinya berada di barat, maka secara metafisika, daya tarik rezeki Anda sangat kuat pada benda-benda yang bersifat fisik dan padat. Anda bukan tipe orang yang cocok dengan rezeki yang bersifat spekulatif tanpa landasan kuat. Pembahasan ini menjadi pondasi penting bagi Anda. Sebelum kita membahas jenis makanannya, Anda harus sadar bahwa diri Anda adalah sebuah magnet emas. Jika selama ini magnet itu tidak berfungsi, berarti ada sumbatan energi dalam tubuh Anda. Seringkali, sumbatan itu berasal dari makanan yang bersifat api, yang terlalu panas, yang justru melelehkan elemen logam Anda sebelum sempat menjadi perhiasan yang berharga. Pahami ini, Anda lahir di bawah naungan cahaya kuning keemasan. Setiap langkah Anda sebenarnya membawa bibit keberuntungan. Namun, untuk menumbuhkan bibit itu menjadi meledak, Anda memerlukan sinkronisasi antara jagat gede, alam semesta, dan jagat cilik, tubuh Anda. Dan sinkronisasi itu dimulai dari apa yang Anda letakkan di atas piring makan Anda setiap harinya, terutama pada hari weton Anda sendiri. Nah, setelah Anda memahami kekuatan dahsyat cakra dasar langit dalam diri Anda, sekarang pertanyaannya, makanan apa yang sanggup mengaktifkan magnet emas tersebut agar rezeki Anda tidak lagi macet? Kita akan bedah di pembahasan selanjutnya tentang unsur bumi yang menjadi landasan emas Anda. Kekuatan unsur bumi,
mengapa palawij adalah bahan bakar utama weton pon. Setelah kita memahami bahwa weton pon adalah pemegang segel cakra dasar langit dengan elemen logam, sekarang kita masuk rahasia yang lebih teknis. Mengapa makanan yang tumbuh di dalam tanah, atau yang kita kenal sebagai palawija, menjadi kunci pertama meledaknya rezeki Anda? Simfoni logam dan tanah, Ibu Pertiwi. Dalam hukum alam maupun hukum metafisika Jawa, logam atau emas tidak akan pernah ditemukan menggantung di udara. Emas selalu tersimpan rapat di dalam rahim bumi. Inilah filosofi dasar yang harus dipahami oleh pemilik weton pon. Antara elemen logam, pon, dan elemen tanah, bumi, terdapat hubungan timbal balik yang disebut sebagai simbiosis kemakmuran. Ketika Anda yang lahir di hari pon mengonsumsi makanan yang berasal dari dalam tanah, seperti singkong, ubi jalar, kentang, atau kacang tanah, Anda sebenarnya sedang melakukan proses grounding atau pembumian energi. Orang pon seringkali memiliki pikiran yang terlalu melangit, penuh rencana, dan kadang ambisinya membuat mereka kehilangan pijakan. Makanan unsur bumi ini berfungsi sebagai jangkar, agar energi keberuntungan Anda tidak menguap begitu saja. Rahasia singkong dan ubi, simbol ketulusan rezeki. Mari kita bedah secara spiritual. Mengapa bukan nasi putih saja? Nasi tumbuh di atas tanah, ia terpapar matahari langsung. Namun, singkong dan ubi tumbuh dalam kegelapan tanah, menyerap saripati murni dari bumi tanpa gangguan. Dalam primbon, makanan ini disebut sebagai makanan pependem, yang terpendam. Bagi pemilik weton pon, memakan umbi-umbian di hari kelahirannya, misal pada hari Senin Pon jika Anda lahir Senin Pon, adalah simbol dari menjemput harta yang terpendam. Ini adalah stimulan bagi aura Anda agar lebih peka melihat peluang bisnis atau promosi jabatan yang selama ini tersembunyi dari pandangan orang lain. Kacang tanah, simbol jaringan rezeki yang kuat. Selain umbi-umbian, kacang tanah adalah rahasia khusus untuk weton pon. Perhatikan bagaimana kacang tanah tumbuh. Ia memiliki akar yang kuat dan buah yang mengelompok. Bagi orang pon, kacang tanah melambangkan penguatan relasi. Seringkali, rezeki orang pon itu macet karena hubungan sosial yang kaku atau kurangnya koneksi. Dengan rutin mengonsumsi kacang-kacangan, terutama yang diolah dengan cara direbus, bukan digoreng berlebih, Anda sedang memasukkan energi, pengikat, ke dalam tubuh. Secara vibrasi, ini membantu Anda lebih mudah dipercaya oleh klien, lebih disegani oleh rekan kerja, dan lebih dicintai oleh keluarga. Cara mengonsumsi yang benar secara metafisika. Namun, jangan salah kaprah. Ini bukan sekadar makan. Ada aturan mainnya dalam ilmu titen, ilmu pengamatan, Jawa. Hindari pengolahan ekstrim. Usahakan makanan bumi ini dikonsumsi dengan cara dikukus atau direbus. Mengapa? Karena air dan uap adalah elemen netral. Jika digoreng dengan minyak yang sangat panas, energi, bumi, di dalamnya akan rusak oleh energi, api, yang berlebihan, sehingga khasiat metafisikanya untuk menarik rezeki menjadi berkurang. Waktu terbaik, konsumsilah di pagi hari saat matahari baru terbit. Ini adalah waktu di mana energi logam pon sedang berada di titik paling murni. Niat, sasmita saat mengupas singkong atau mengonsumsi ubi, dalam hati katakanlah, kanti izin Gusti, asupan bumi iki dadi lantaran kuating rezekiku. Dengan izin Tuhan, asupan bumi ini menjadi perantara kuatnya rezekiku. Logam yang kuat butuh landasan tanah yang stabil. Tanpa unsur bumi, emas dalam diri Anda akan menjadi perhiasan yang rapuh. Dengan mengonsumsi kekuatan dari dalam tanah, Anda sedang memperkuat struktur dasar keuangan Anda. Anda tidak akan lagi menjadi orang yang cepat dapat uang, cepat habis, melainkan menjadi sosok yang pendapatannya terus tertimbun dan berakar kuat. Namun, apakah cukup hanya dengan memperkuat landasan? Tentu tidak. Logam Anda harus bersinar agar menarik perhatian semesta. Di pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang kekuatan warna kuning, makanan yang berfungsi sebagai poles, agar magnet rezeki Anda berkilau emas dan terlihat dari segala penjuru. Penasaran apa makanannya? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kekuatan warna kuning dan emas memoles magnet rezeki agar berkilau. Jika di pembahasan sebelumnya kita sudah membangun landasan dengan unsur bumi, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat energi Anda terlihat
oleh alam semesta, ibarat sebuah perhiasan emas. Jika ia terkubur dalam lumpur, ia tidak akan memiliki nilai jual. Anda butuh kekuatan warna kuning untuk memoles aura Anda agar berkilau dan menarik frekuensi kemakmuran. Filosofi warna kuning bagi pasaran PON. Dalam kosmologi Jawa, setiap pasaran memiliki neptu dan warna penggetar. PON, yang menduduki arah barat, secara alami bergetar pada frekuensi warna kuning atau emas. Warna kuning bukan sekadar estetika. Kuning adalah simbol dari kejayaan, kemuliaan, kewibawaan, dan kesuksesan material. Bagi Anda pemilik weton PON, mengonsumsi makanan berwarna kuning alami adalah cara tercepat untuk melakukan sinkronisasi frekuensi. Ketika Anda memasukkan unsur kuning ke dalam tubuh, sel-sel Anda akan memancarkan getaran yang selaras dengan energi emas dari cakra dasar langit. Inilah yang membuat orang-orang di sekitar Anda tiba-tiba merasa segan, hormat, dan percaya untuk memberikan peluang besar kepada Anda. Kunyit, kunir sang pemurni aura. Senjata rahasia pertama dalam pembahasan ini adalah kunyit. Dalam tradisi Jawa, kunyit bukan hanya bumbu dapur, melainkan tamba atau obat spiritual. Kunyit memiliki pigmen kurkumin yang secara alami berwarna kuning pekat. Bagi weton PON, kunyit berfungsi sebagai pembersih karat. Jika selama ini rezeki Anda terhambat karena aura yang gelap atau sering terkena energi negatif dari lingkungan, iri, dengki, atau sawan, maka kunyit adalah penawarnya. Meminum jamu kunyit asam secara rutin, terutama di hari pasaran PON, akan membuat pancaran aura Anda menjadi kuning keemasan yang bersih. Aura yang bersih adalah syarat mutlak agar rezeki meledak tanpa hambatan. Jagung dan nanas, simbol multiplikasi rezeki. Selain kunyit, makanan kuning lainnya yang sangat disarankan adalah jagung dan nanas. Jagung, perhatikan butiran jagung yang rapat dan banyak dalam satu tongkol. Ini adalah simbol rezeki kang tumpuk undung atau rezeki yang bertumpuk. Bagi weton PON, jagung memberikan energi keberlimpahan yang bersifat menggandakan. Nanas, dalam bahasa Mandarin, nanas sering disebut ong lai, yang berarti keberuntungan datang. Dalam kacamata primbon, bentuk nanas yang memiliki mahkota sangat cocok dengan karakter PON yang memiliki jiwa pemimpin. Mengonsumsi nanas membantu weton PON untuk tetap memiliki ide-ide mahkota atau ide-ide kelas atas yang menghasilkan uang besar. Mengapa harus kuning alami? Satu hal yang harus ditegaskan, kekuatan ini hanya ada pada warna kuning alami dari alam, bukan pewarna buatan. Alam menyediakan warna tersebut bersamaan dengan prana atau energi kehidupan. Makanan seperti pisang raja yang matang pohon, nangka, atau labu kuning adalah sumber energi yang luar biasa untuk memperkuat wadah rezeki Anda. Ritual frekuensi kuning. Untuk mendapatkan efek maksimal, cobalah melakukan ritual kuning pada hari lahir Anda. Sediakan makanan yang didominasi warna kuning, misal nasi kuning atau jagung rebus. Sebelum makan, lihatlah warna kuning tersebut dan bayangkan warna itu masuk ke dalam ulu hati Anda, berubah menjadi cahaya emas yang menyelimuti seluruh tubuh. Ucapkan dalam hati, cahayaku cahaya sejati, kuninging emas dadi rezekiku. Cahayaku cahaya sejati, kuningnya emas menjadi rezekiku. Jangan biarkan magnet rezeki Anda meredup karena asupan yang salah. Dengan mengonsumsi makanan berwarna kuning, Anda sedang menyalakan lampu suar bagi keberuntungan. Anda memberitahu semesta bahwa, saya siap menerima kemuliaan, saya siap menerima kemakmuran. Saat aura Anda sudah berkilau emas, maka uang, peluang, dan orang-orang sukses akan datang menghampiri Anda tanpa perlu Anda kejar dengan susah payah. Tapi tunggu dulu, kilau emas saja tidak cukup jika emosi Anda masih labil. Emas bisa retak jika terkena benturan energi yang kasar. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang rahasia protein putih, jenis makanan yang akan menstabilkan jiwa Anda agar rezeki yang sudah datang tidak habis begitu saja karena keputusan yang emosional. Apa saja makanannya? Simak di pembahasan berikutnya. Rahasia protein putih, menstabilkan emosi, mempercepat negosiasi. Kita sudah bicara tentang landasan tanah dan kilau emas. Namun, ada satu musuh terbesar bagi para pemilik weton PON, emosi yang meledak-ledak. Karena PON memiliki elemen logam, sifat dasar Anda cenderung keras, kaku,
dan terkadang sulit dibengkokkan. Jika energi ini tidak diredam dengan asupan protein yang tepat, maka rezeki yang sudah mendekat bisa, mental, kembali karena sikap Anda yang terlalu agresif. Inilah fungsi dari protein putih. Mengapa harus protein putih? Dalam ilmu Titen Primbon, protein putih, terutama yang berasal dari telur ayam kampung dan ikan air tawar, memiliki energi yang bersifat adem atau mendinginkan. Berbeda dengan daging merah, sapi atau kambing, yang membawa energi api yang membara, protein putih membawa sifat air dan udara yang menenangkan. Bagi orang PON, kunci utama meledaknya rezeki bukan terletak pada seberapa keras Anda berteriak atau seberapa kuat Anda mendominasi, melainkan pada seberapa jernih pikiran Anda saat mengambil keputusan. Protein putih membantu menyelaraskan hormon dan frekuensi otak agar tetap stabil dalam tekanan. Telur ayam kampung. Simbol, wiji, benih, rezeki. Telur adalah simbol dari awal mula kehidupan. Dalam ritual Jawa, telur ayam kampung sering digunakan sebagai sarana ruatan atau pembersihan. Bagi Anda yang lahir di pasaran PON, mengonsumsi telur ayam kampung, terutama yang dimasak setengah matang atau direbus, adalah cara untuk memupuk benih keberuntungan di dalam diri. Secara metafisika, kuning telur yang dibalut putih telur melambangkan energi emas PON yang dilindungi oleh kesucian. Ini membantu Anda agar tidak mudah tergoreng oleh provokasi orang lain atau persaingan bisnis yang tidak sehat. Dengan mengonsumsi ini, Anda akan merasa lebih tenang dan intuitif dalam melihat celah keuntungan. Ikan air tawar, energi aliran yang tak terputus. Pilihan protein kedua adalah ikan air tawar, seperti ikan gurame atau nila. Mengapa bukan ikan laut? Ikan laut hidup di air asin yang bersifat korosif, merusak logam. Sementara ikan air tawar hidup di arus yang tenang namun pasti. Ingat, elemen Anda adalah logam. Logam butuh pendinginan agar bisa ditempa menjadi pedang yang tajam atau perhiasan yang indah. Ikan air tawar melambangkan rezeki yang mili atau mengalir tanpa henti. Mengonsumsi ikan ini membantu weton PON untuk lebih fleksibel. Dalam dunia bisnis, fleksibilitas adalah kunci. Jika Anda terlalu kaku seperti besi tua, Anda akan patah. Tapi jika Anda sekuat baja yang fleksibel, Anda akan memenangkan setiap negosiasi. Dampak pada aura kepemimpinan. Orang PON ditakdirkan menjadi pemimpin atau pengusaha. Namun, pemimpin yang ditakuti tidak akan bertahan lama dibandingkan pemimpin yang disegani. Protein putih ini mengubah vibrasi, keras, Anda menjadi tegas. Pernahkah Anda merasa bahwa setiap kali Anda emosi, rezeki justru menjauh? Atau setiap kali Anda bertengkar dengan pasangan, proyek Anda gagal? Itu karena elemen logam Anda sedang bergesekan dan menimbulkan percikan api yang membakar aura rezeki. Dengan rutin mengonsumsi protein putih, Anda sedang melumasi mesin rezeki Anda agar bekerja lebih halus namun jauh lebih bertenaga. Tips konsumsi spiritual. Konsumsi di hari weton. Pastikan pada hari kelahiran Anda, misal Selasa PON, menu utama Anda adalah ikan air tawar atau telur. Hindari rasa pedas berlebih. Saat mengonsumsi protein putih ini, kurangi penggunaan cabai yang berlebihan. Rasa pedas yang ekstrim akan memicu kembali energi api yang ingin kita redam. Filosofi mengalir. Saat makan ikan, bayangkan rezeki Anda mengalir sederas air sungai yang menghidupi ikan tersebut. Jangan biarkan watak keras Anda menghancurkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Protein putih bukan sekadar nutrisi bagi otot, tapi nutrisi bagi jiwa kepemimpinan Anda. Ketika batin tenang dan emosi stabil, maka Anda akan memiliki tangan dingin. Apapun yang Anda sentuh, apapun yang Anda kerjakan, akan berubah menjadi emas. Namun, semua makanan pengundang rezeki ini tidak akan bekerja jika Anda masih melanggar satu pantangan besar ini. Ada satu jenis rasa dan jenis makanan yang secara diam-diam mematikan magnet keberuntungan weton PON. Jangan sampai Anda salah makan. Kita bongkar di pembahasan selanjutnya, pantangan makanan yang menghambat rezeki. Pantangan makanan menghindari karat yang menyumbat aliran rezeki. Dalam ilmu primbon, bukan hanya apa yang kita makan yang penting, tapi apa yang kita hindari jauh lebih menentukan. Ibarat sebuah mesin magnet yang sudah kita poles dengan susah payah, satu tetes zat asam bisa membuat seluruh permukaannya berkarat dan kehilangan daya tariknya. Bagi Anda weton PON,
Ada beberapa jenis asupan yang tanpa sadar sering Anda konsumsi, padahal itulah penyebab mengapa rezeki Anda terasa mampet atau sulit sekali menembus batas maksimal. 1. Bahaya rasa pahit yang berlebihan. Pantangan pertama bagi weton pon adalah rasa pahit yang ekstrim pada hari pasaran mereka. Mengapa? Secara metafisika, pon adalah elemen logam yang sedang mencari bentuk kemuliaan. Rasa pahit dalam filosofi Jawa sering dikaitkan dengan lelakon atau penderitaan. Jika Anda terlalu banyak mengonsumsi makanan pahit seperti pare, daun pepaya, atau kopi hitam tanpa gula secara berlebihan tepat di hari weton Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal pahit ke alam semesta. Hal ini bisa memicu energi sial atau hambatan dalam negosiasi. Pernahkah Anda merasa sudah hampir deal bisnis, tapi tiba-tiba batal di menit terakhir? Coba cek. Jangan-jangan Anda sedang mengaktifkan vibrasi pahit dalam tubuh Anda. Biarkan rasa pahit menjadi obat di waktu lain, tapi jangan jadikan konsumsi utama saat Anda ingin menarik keberuntungan. 2. Hindari makanan yang layu atau tidak segar. Sebagai pemegang segel cakra dasar langit, orang pon sangat sensitif terhadap prana atau energi kehidupan dalam makanan. Logam, emas, Anda butuh asupan yang segar agar tetap berkilau. Makanan yang sudah dipanaskan berkali-kali, makanan kaleng yang penuh pengawet, atau sayuran yang sudah layu adalah musuh bagi aura Anda. Makanan mati. Seperti ini akan membuat aura logam Anda menjadi kusam atau bruntus. Efeknya secara nyata, Anda akan merasa cepat lelah, malas berpikir kreatif, dan sering kehilangan motivasi. Padahal, rezeki meledak hanya datang pada mereka yang energinya fresh dan dinamis. 3. Batasi daging merah yang panas. Seperti yang sudah kita singgung sedikit di pembahasan sebelumnya, daging merah, terutama kambing dan daging perburuan, membawa sifat api yang sangat liar. Karena pon sudah memiliki watak dasar yang keras, tambahan energi api yang berlebihan akan membuat Anda menjadi sosok yang panas baranggul, mudah marah dan tersinggung. Dalam dunia rezeki, amarah adalah penghancur keberuntungan nomor 1. Satu kali Anda membentak klien atau bersikap kasar pada bawahan karena pengaruh energi, panas, dari makanan, maka pintu rezeki bisa tertutup untuk waktu yang lama. Logam yang terlalu sering dibakar api tanpa pendinginan akan menjadi rapuh dan mudah hancur. 4. Makanan yang bersifat asam, korosif. Secara teknis, asam dapat merusak logam. Begitu pula secara spiritual bagi pemilik weton pon. Makanan atau minuman yang terlalu asam, terutama asam kimia atau cuka yang tajam, dapat mengikis daya tahan aura perlindungan Anda. Primbon menyarankan agar orang pon menjaga keseimbangan rasa. Jangan terlalu ekstrim ke satu rasa tertentu yang bersifat merusak. Jika Anda ingin mengonsumsi rasa asam, gunakanlah asam alami seperti jeruk nipis atau asam jawa yang dicampur dengan gula merah, unsur bumi, agar sifat korosifnya hilang dan berubah menjadi energi pembersih. Cara menetralisir jika terlanjur melanggar. Jika Anda merasa sudah terlanjur banyak mengonsumsi pantangan ini, jangan khawatir. Segera netralisir dengan air putih yang sudah diembunkan, atau meminum air kelapa hijau. Air kelapa memiliki sifat netral yang luar biasa untuk membilas karat-karat spiritual dalam tubuh logam Anda. Mengetahui apa yang harus dimakan adalah ilmu, tapi mengetahui apa yang harus dihindari adalah kebijaksanaan. Dengan menjauhi pantangan-pantangan ini, Anda sedang menjaga agar magnet rezeki dalam diri Anda tetap bersih, tajam, dan siap menarik segala bentuk kemakmuran yang disediakan alam semesta. Setelah kita membersihkan hambatan, sekarang saatnya kita melakukan langkah pamungkas. Di pembahasan terakhir ini, saya akan membagikan ritual makan kelimpahan, sebuah tata cara makan kuno yang akan memastikan setiap suapan Anda menjadi magnet uang yang nyata. Ini adalah kunci penutup dari semua rahasia weton pon. Itulah rahasia makanan pembuka rezeki bagi Anda pemilik weton pon. Percaya atau tidak, keselarasan antara apa yang kita makan dengan energi alam adalah kunci hidup yang rahayu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke keluarga atau teman yang punya weton pon. Mari kita sukses bersama. Dan bagi Anda yang ingin dibuatkan pembahasan weton lain, langsung saja request di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga rezeki Anda meledak hari ini. Salam Rahayu.